Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala rahmat, nikmat yang tak terhitung jumlahnya sampai kita bisa berhadir hari ini di tempat yang telah kita cintai ini dalam rangka perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan nanti setelah kegiatan kita ini mudah-mudahan kita bisa mendapat sesuatu yang bisa menjadi bekal kita ke depannya nanti dalam menjalani kehidupan kita. Kemudian salam sudah sepatutnya juga, sudah sepantasnya juga kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang perintah itu memang sudah tertuang di dalam Al-Quran. Bahkan Allah dan malaikat bersalawat. Masa iya kita sebagai manusia biasa tidak bersalawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Yang kami hormati Bapak Al-Ustaz yang sudah berada di tengah-tengah kita, kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Bentuk Kata Pegawai, kemudian yang sangat kami sayangi anak kami mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Panitia yang telah mempersiapkan kegiatan kita hari ini, sudah menjadi rutinitas kita setiap tahunnya. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini bisa menjadi penyegaran iman kita. Iman itu kan bisa naik dan turun. Jadi ini menjadi kegiatan yang bisa meningkatkan keimanan kita. Jadi secara kasarnya begini anak-anak kami, kalau mengingat saya dulu waktu sekolah, guru-guru saya dulu mengatakan bahwa idola kita itu hanya satu, yang berhak diidolakan itu sepanjang hidup kita itu hanya satu. Siapa itu? Sudah jelas, yang akan kita peringati hari lahirnya hari ini. Itulah yang menjadi idola kita. Nah sekarang kalian kan masih belia ya. Kalian ini masih calon-calon Tuhan, penerus bangsa. Jadi tugas kalian ini sebenarnya berat. Kalian yang calon-calon penerus bangsa nanti. Jadi kalau tidak dibekali hal-hal yang seperti ini, nah itu mungkin nanti bisa arahnya tak kemana-mana. Inilah salah satu kegiatan yang bisa menunjuk arah yang benar. Misal kalian yang putra, misalkan anak-anak kami yang putra, idolanya misalkan yang suka sepak bola, udah jelas. Kalau tidak Messi, Ronaldo, atau adalah yang baru-baru misalkan, atau pemain Indonesia lah, kiper yang sekarang lagi viral misalkan, yang lagi berjuang di kualifikasi tahap ketiga Piala Dunia misalkan. Nah, ketika itu menjadi idola, pasti hal-hal yang berkaitan dengan itu pasti diikutilah gaya-gayanya. Misalkan dengan Ronaldo, misalkan dengan misalkan seperti itu. Itu hal-hal yang biasanya anak-anak itu meniru dari apa yang dilakukan idolanya, kan begitu. Kalau untuk yang anak-anak kami yang putri misalkan, apa idolanya? Blackpink misalkan, ya kan? Apapun yang dibikin si Lisa Blackpink misalkan, ya pasti sedikit banyaknya diikuti. Ya setidaknya nggak mirip-mirip amat sih, ya setidaknya berusaha lah. Itulah yang kalian idolakan. Tapi hakikatnya siapa idola? Nabi Muhammad SAW.
itulah yang sebenarnya menjadi idola. Tapi yang menjadi masalah adalah tidak semuanya kita bisa tidak semuanya informasi tentang seperti apa sih Nabi kita, seperti apa sih perbuatan Nabi kita, seperti apa sih cara hidup Nabi itu, seperti apa ya, itu yang mungkin tidak sampai ke kita. Nah, kegiatan-kegiatan seperti inilah yang nantinya yang membuka, yang memperkenalkan kita dengan Nabi kita. Jadi maka dari itu kami berharap nanti mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Ustaz nanti untuk menjelaskan tentang Nabi kita benar-benarlah anak-anak kami ini memperhatikan dengan baik dengan menyimpan seluruh alat komunikasinya. Nah ini masih ada yang megang ya. Nah anak-anak kita yang putri duduk di bagian depan. Memang fungsi handphone itu banyak ya, bisa bercermin. Nah yang kita baju pink, nah itu dia nggak tahu saya sedang membicarakan dia. Nah anak kami yang putra juga itu jangan ada yang main FF, ada yang main ML atau apalah di belakang sana. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika masih di jam berapa tadi ya, jam 7-an, jam 8-an masih ada. Mungkin ada yang mabar juga main bola tadi ya. Ada. Itu anak-anak kelas berapa tadi ya? Saya nggak ingat namanya. Kalau anak kelas 9 tadi saya tahu namanya. Nah, jadi marilah kita nanti mendengarkan dengan seksama Nabi kita inilah yang menjadi idola, menjadi trendsetter, menjadi panutan, menjadi acuan dalam menjalani hidup kita ke depannya nanti. Jadi kalau mau hidupnya lurus saja, tidak ada idola lain kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu marilah kita sama-sama mendengarkan dengan seksama, kita diingatkan kembali, diperkenalkan kembali tentang satu sosok yang membawa perubahan. Kalau Ronaldo atau Messi yang diidolakan misalkan, kita dari belahan dunia manapun, dia sampai kiamat pun gak akan peduli sama kita, gak akan peduli. Tapi kalau Nabi kita yang satu ini menjelang akhir nafas dia ditarik, siapa yang disebutkan? Kita yang disebutkan. Maka Nabi waktu itu bilang menjelang apa ya? Menjelang akhir ajalnya, apa yang disebutkan? Kita yang disebutkan. Kau mati. Bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umatku? Kita yang ditanya. Maka dari itu tidak ada idola lain yang bisa kita idolakan kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kami mohon kepada anak kami, mari kita jelaskan siapa sosok yang akan bisa